Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Mohon izin Pak Ustadz Agus dan Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Apakah puasa di 2 hari ini ada dalilnya atau tidak? Yang pertama puasa Arafah atau yang pertama adalah puasa Tarwiyah atau puasa yang dilaksanakan pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Apakah ini ada keutamaannya? Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hadis ini marfu, artinya sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Teks hadisnya adalah saumu yaumil yaumit tarwiyati kafaratun atau kafaratu sanatin. Puasa di hari Tarwiyah bisa menghapus dosa 1 tahun. Terus lanjutan hadisnya adalah wasaumu yaumi arafata kafaratu sanatani. Maaf, sanataini. Karena ini khafad. Sanataini. Adapun puasa di hari Arafah bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Ini ada dalam kitab Musnad Firdaus Imam Ad-Dailami. Rangkaian periwayatnya adalah ada namanya Abu Shaykh dari Ali bin Ali dari Muhammad bin Sa'bi Al-Kalbi, dari Al-Kalbi dari Abu Soleh dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi ulama ahli hadis mendhaifkan, bahkan memaudukan hadis ini, karena di sini ada Al-Kalbi yang menurut beberapa ahli hadis beliau adalah pendusta atau sering mengada-ada hadis. Jadi tidak berdasar dari Abu Sholih, tidak berdasar dari Ibnu Abbas, tapi beliau menurut ahli hadis salah satunya Az-Zahabi mengatakan bahwa Muhammad bin Sa'bi Al-Kalbi ini adalah seorang pendusta. Artinya semua hadis yang keluar dari beliau itu dinyatakan hadisnya hadis maudhu atau palsu.
Jadi teks hadisnya adalah saumu yaumit tarwiyati kafaratus sanatin. Jadi puasa di hari tarwiyah itu adalah bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Wa saumu yaumi arafata kafaratus sanataini. Dan adapun puasa di hari Arafah itu bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Ternyata hadis ini adalah hadis maudhu menurut ahli hadis. Bukan menurut Yusuf, tapi menurut ahli hadis. Salah satu ahli hadis yang mengatakan ini adalah An-Nawawi dan Imam Adz-Dzahabi. Imam An-Nawawi dan Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa ada salah satu perawinya yaitu Al-Kalbi di sini dia hadisnya tidak terpakai, matruk. Bahkan dia sering membuat hadis yang memang tidak ada dasarnya, baik itu dari tabi'in ataupun dari para sahabat. Artinya jika ada hadis dari Muhammad bin Sabi Al-Kalbi, ini hadisnya hadis maudhu atau hadis palsu. Itu hadis mengenai puasa tarwiyah. Bahkan di kitab-kitab sahih atau Bukhari, Muslim itu tidak ditemui mengenai keutamaan puasa tarwiyah. Adapun kita puasa di tanggal ke-8 bulan Zulhijjah boleh, jangan dihalangi oleh karena ada hadis maudhu. Boleh kita melakukan puasa di tanggal 8, tetapi jangan ada anggapan bahwa tanggal 8 bulan Zulhijjah itu ada keutamaan seperti halnya yang dikemukakan dalam hadis ini. Ya kita puasa saja karena ada hadis yang menyatakan bahwa amal soleh yang kita kerjakan di 10 hari bulan Zulhijjah itu pahalanya adalah sebanding dengan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada hadis itu, mengamalkan hadis itu, maka bolehlah kita puasa tarwiyah. Kemudian bagaimana derajat hadis mengenai puasa Arafah? Ada suatu hadis dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Kata Rasul, teksnya adalah siyamu yaumi arafata ahtasibu Allah ayyukaffira as-sanata allati qablaha wassanata allati ba'daha. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha." Bagaimana posisi hadis ini, sahih atau tidak? Ini ada dalam Sahih Muslim nomor hadis ke 1162. Dicek di kitab aslinya, ini ada Muslim 1162. Jika hadis yang terdapat di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, berarti derajat hadis ini adalah sahih dan bisa kita jadikan dalil atau hujjah. Bisa kita amalkan pula. Artinya ketika kita mengamalkan suatu hadis yang mana hadis itu valid atau validasinya sudah diakui oleh para ulama ahli hadis, maka kita kebagian pahala apa yang terdapat dalam hadis itu. Bahwa Nabi SAW bersabda, puasa di hari Arafah ahtasibu itu adalah aku berharap
mendapatkan pahala Allah daripada Allah, ayyukaffiro, apa pahalanya, apa ganjarannya, ayyukaffiro, mendapatkan pengampunan dosa, as-sanata selama 1 tahun, allati qablaha, 1 tahun sebelumnya, was-sanata allati ba'daha, dan 1 tahun setelahnya. Artinya barang siapa yang puasa di hari Arafah atau tanggal 9 bulan Arafah, maka orang tersebut insya Allah akan diampuni oleh Allah dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Artinya dosa-dosa yang kita lakukan di 2020 diampuni oleh Allah jika melaksanakan puasa di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dan di tahun 2022 pun dosa kita sudah dijamin diampuni oleh Allah jika kita melaksanakan puasa Arafah. Yang menjadi pertanyaan adalah, yang diampuni oleh Allah itu dosa yang seperti apa? Sepakat para ulama mengatakan bahwa dosa yang diampuni oleh Allah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang itu adalah dosa kecil. Dalam artian dosa kecil yang tidak disengaja. Di garis bawahi, dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kecil yang tidak disengaja. Adapun dosa kecil yang disengaja lain urusan. Bisa jadi dosa kecil yang disengaja, bisa jadi itu menjadi dosa besar karena sengaja melakukannya. Ini adalah dosa kecil yang tidak disengaja. Dosa dari mata, melihat yang tidak disengaja, misalkan bangun tidur kita ngecek HP, ada sesuatu yang dilarang oleh Allah untuk melihatnya. Atau lewat di tengah jalan ada orang yang sedang ngomongin orang lain, kita nggak sengaja mendengarnya. Nah, dosa-dosa itu tentunya ribuan kan kita dapat setiap harinya. Semenjak dari bangun tidur sampai tidur lagi, ribuan kita mendapatkan dosa itu. Dan dosa itu diharapkan bagi orang yang melaksanakan puasa Arafah diampuni dosanya. Dosa yang sudah kita kerjakan setahun yang lalu, dosa yang belum kita kerjakan setahun yang akan datang. Artinya ada potensi dosa yang akan kita kerjakan di 1 tahun ke depan. Menurut para ulama juga bahwa wassanata allati ba'daha adalah dimungkinkan bahwa orang yang melaksanakan puasa pada hari Arafah dipanjangkan umurnya 1 tahun ke depan. Karena tidaklah diampuni dosa seseorang 1 tahun ke depan kecuali orang tersebut masih hidup. Kan gitu. Ada jaminan bahwa dia panjang umur. Orang yang melaksanakan puasa Arafah ada jaminan panjang umur karena sudah dijamin dosa yang akan datang itu yang potensinya akan dia lakukan setahun ke depan diampuni oleh Allah. Jadi kesimpulannya, boleh kita puasa tarwiyah asalkan jangan menganggap ada keutamaan di dalamnya. Karena hadis ini menurut para ulama ahli hadis palsu. Adapun ini adalah hadis sahih. Puasa di hari Arafah adalah hadis sahih. Ini hadis dari Abu Qatadah. Ada di Sahih Muslim nomor hadis ke-1162. Bahwa kata Nabi, puasa di hari Arafah, aku berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melaksanakan puasa di hari itu diampuni dosanya setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Jadi mari kita lakukan puasa. Misalkan hari ini tanggal 7, boleh kita melakukan puasa. Yang puasa teruskan puasanya, jangan dibatalkan. Karena amalan apapun sekecil apapun amalan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Apalagi puasa yang amalan besar, amal soleh yang besar. Dan pertanyaannya adalah kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu dimuliakan oleh Allah? Karena di dalamnya ada haji dan ada pemotongan hewan yang kita sebut adalah ibadah kurban. Kalau 10 malam terakhir di bulan Ramadan dimuliakan karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita puasa
2 hari ke depan, yaitu hari Ahad tanggal 8 dan hari Senin tanggal 9. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala sebanding dengan pahala orang yang mati syahid. Terima kasih dari Masjid Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.